Konten ini berisi full spoiler film dan material kekerasan. Disarankan untuk menonton filmnya terlebih dulu, dan kebijakan penonton sangat disarankan untuk menyikapi konten kami ini. Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel Mix Max Film. Di konten kali ini Mimin akan mereview film live action anime pertama, yang mengangkat tema tentang isekai yang seru, tentang para atlet top Jepang yang terkirim ke masa lalu dan harus melawan prajurit Jepang dahulu, karena harus menjaga sejarah kedamaian Jepang yang berjudul Brave Gonjo Shenki. Dan film ini juga dibintangi oleh Makanyo Arata yang juga memerankan Roronoa Zoro pada film live action anime One Piece. Penasaran? Tapi sebelum lanjut Mimin gak akan bosen-bosennya untuk minta dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena kami sangat membutuhkan itu semua agar bisa bertahan dan berkembang. Hingga Mimin bisa terus menghibur dan menyebarkan arti positif dari semua film yang kami review. Dan langsung saja kita bedah film yang berjudul Brave Gonjo Shenki-nya. Oke? Selamat menonton dan gaskan! Film berawal pada sebuah sekolah di sebuah kota di Jepang yang sedang mengalami cuaca buruk. Lalu diperlihatkan seorang siswa bernama Fua yang berada di atap sekolah yang sedang menantikan sesuatu. Dan ketika tepat setelah halilintar menyambar batu suci di tengah sekolah itu, dengan cepat Fua pun melompat ke arah cahaya itu, yang seketika membuatnya melayang sebelum akhirnya menghilang. Setelah beberapa tahun kemudian, di sekolah yang sama memperlihatkan seorang siswa bernama Aoi dari klub panahan yang sedang berlatih bersama sahabatnya Haruka. Walaupun Aoi sangat berbakat dalam memanah, Aoi sama sekali tidak memiliki ambisi untuk menjuarai semua turnamen, dan Aoi tidak pernah mau serius dalam pertandingan. Hingga beberapa waktu kemudian cuaca tiba-tiba memburuk kembali. Persis seperti yang terjadi setahun yang lalu di sekolah Setoku, yang ternyata khusus atlet olahraga itu. Seperti saat Fua menghilang dan tidak pernah kembali, di mana halilintar kali ini menyambar batu suci kembali hingga menghancurkan segelnya. Setelahnya keanehan pun terjadi satu persatu. Dimulai air hujan yang turun tidak seperti biasanya di mana airnya berwarna merah dan terasa hangat. Dan dari dalam tanah banyak serangga bermunculan yang menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Hingga ketika semua murid tampak kebingungan dan panik karena melihat peristiwa aneh itu, dan tiba-tiba sekelompok pasukan samurai muncul di hadapan mereka yang seketika membunuh setiap orang dengan begitu kejam, termasuk para guru. Bahkan Aoi dan Haruka nyaris menjadi korban. Beruntung sahabat mereka yang bernama Kouta dari cabang Kendo datang dan menyelamatkan mereka. Dan saat mereka kembali untuk mencari perlindungan, ternyata semua anggota klub panahan telah habis tak tersisa dan hanya menyisakan Aoi dan Haruka. Sedangkan di sisi lain, saat para murid banyak yang menjadi korban, atlet anggota klub sekolah mulai melawan. Karena SMA Seitoku merupakan sekolah olahraga yang memiliki murid dan atlet terbaik yang selalu menjuarai turnamen olahraga di Jepang. Dan sekuat tenaga mereka berjuang menghentikan para pasukan samurai itu. Tapi di saat semua para siswa terpojok, Aoi selalu saja ragu dengan kemampuannya tidak mampu mengambil keputusan di saat yang penting. Hingga membuat sahabatnya Haruka merasa kesal dan marah padanya. Dan mengatakan jika Aoi terus seperti itu, semua kawannya akan tewas. Haruka berharap Aoi bisa bersikap tegas.
Hingga ketika semua siswa telah terkepung, seorang panglima perang bernama Yanada Masatsuna mendatangi mereka dan meminta para murid menyerahkan sekolah mereka yang mereka anggap sebagai kastil pertahanan. Dan mengancam jika tidak, maka mereka semua akan tewas. Dan Aoi pun yang melihat baju zirah yang dipakai panglima itu, menduga bahwa para samurai itu berasal dari zaman perang Sengoku. Sedangkan di tempat lain seorang panglima perang yang bernama Matsuda Iramotoyasu mendapat informasi dari tim pengintainya bahwa mereka menemukan kastil aneh di dekat desa Yokone dan berniat mengeceknya ke sana. Beberapa saat kemudian, di dalam sekolah ketika Kouta nekat memimpin perlawanan, tiba-tiba mereka diserang roket asap yang ternyata ditembakkan oleh klub sains yang ada di atap sekolah. Dalam kekacauan itu Yanada mendapatkan info bahwa Motoyasu dan pasukannya sedang menuju ke sana, hingga Yanada pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Tapi mereka tidak pergi dengan tangan kosong. Mereka menculik beberapa murid dan menjadikannya sebagai sandera. Hingga setelahnya para murid yang kebingungan dengan situasi yang sedang mereka hadapi, mencoba melihat situasi sekolah menggunakan drone, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa di tempat itu hanya ada sekolah setoku, sedangkan kota sekelilingnya menghilang. Hingga beberapa saat kemudian Motoyasu bersama pasukannya pun tiba dan langsung menangkap para murid. Hingga ketika para murid dikumpulkan di dalam sekolah, Aoi dan Manjiro yang sesama pencinta sejarah menduga bahwa mereka saat ini berada di era Perang Sengoku. Tepatnya pada tahun 1560, yaitu sebelum pertempuran Okehazama. Atau tahun ketiga pada zaman Eiroku, di mana pada waktu itu Oda Nobunaga masih berusia 27 tahun. Dan belum dikenal luas karena berhasil menyatukan negeri Jepang seperti sekarang, di mana pada waktu itu Oda masih dicap sebagai pengkhianat, sebelum mampu mengalahkan pasukan besar Imagawa Yoshimoto yang waktu itu berusia 42 tahun, yang sangat terkenal di Okehazama, hingga akhirnya Oda Nobunaga lah yang memenangkan Perang Sengoku. Dugaan itu diperkuat karena Yanada Masasuna yang menyerang mereka pertama tadi tidak ada dalam sejarah, karena seharusnya daerah itu telah dikuasai oleh Matsuda Iramotoyasu, yang akan menjadi Tokugawa Ieyasu, setelah jadi bawahan Oda Nobunaga, yang artinya kejadian sekarang tepat sebelum perang terjadi, dan Iramotoyasu sedang membangun kekuatan menghadapi Oda. Sehingga mereka harus berhati-hati pada pria yang mengurung mereka sekarang. Karena Masuda Iramotoyasu nantinya akan menjadi Tokugawa Ieyasu, yang jika bergerak tanpa rencana maka mereka akan tewas. Yang membuat Aoi bersama Kouta berniat mengajak Motoyasu berunding untuk menjalin suatu kesepakatan. Karena Aoi yang mempelajari sejarah sangat tahu bahwa Motoyasu saat ini sedang diperintah oleh Imagawa Yoshimoto untuk membawa perbekalan makanan dan senjata menuju kastil Odaka, tetapi untuk mencapai tempat itu pasukan Motoyasu harus menyerang salah satu dari dua benteng Oda yang memblokadenya. Jadi sambil menyerang benteng Marune dan menarik perhatian pasukan Oda, mereka bisa mengantarkan perbekalan dengan lancar ke kota. Kouta dan Aoi pun terus berusaha meyakinkan Motoyasu kalau mereka bukanlah musuh. Karena Aoi tahu semua rencana Motoyasu, tujuannya hanya ingin menyelamatkan rekan mereka yang ditangkap oleh Yanada. Itulah kenapa mereka berharap semua siswa dibebaskan terlebih dahulu sebelum perang besar terjadi. Ditambah lagi mereka datang dari masa depan. Mendengar itu Motoyasu akhirnya menerima kesepakatan itu dengan syarat Aoi dan kawan-kawannya yang membuka jalan dengan menyerang benteng Marune untuk mengalihkan prajurit di benteng itu agar Motoyasu dan pasukannya bisa menyeberang dengan aman. Karena di benteng itulah teman-temannya ditawan oleh pasukan Oda. Untuk menjalankan misi penyerangan dan penyelamatan yang berbahaya itu, Kouta pun meminta teman-temannya yang mau secara sukarela mengajukan diri dan sama sekali tidak memaksa, karena menurut Kouta mereka adalah sekumpulan atlet top Jepang pasti bisa mengimbangi lawannya. Tapi Aoi malah khawatir karena menurut data sejarah ada 500 prajurit yang menjaga benteng Marune itu. Selain karena ini akan merubah sejarah, karena yang seharusnya menyerang benteng adalah pasukan Motoyasu. Misi ini sangat nekat dan terasa sembrono.
Tapi menurut Kouta, asalkan mereka percaya dengan kemampuannya masing-masing, misi ini akan berjalan lancar. Mendengar itu, Aoi yang tidak mau kehilangan kedua sahabatnya Kouta dan Haruka pun hanya bisa terdiam dan pergi. Tapi hal itu tidak membuat kawan-kawannya gentar. Satu persatu para atlet dari masing-masing klub mengajukan diri dalam misi itu. Hingga terkumpul ada 28 murid yang siap bertempur melawan 500 prajurit. Di saat yang sama ketika Aoi keluar, tiba-tiba Motoyasu menemuinya kembali dan menanyakan rencana mereka. Karena Motoyasu mengagumi motivasi Aoi sebagai pemimpin yang sangat ingin melindungi temannya. Tapi Aoi berkata, jika dia tidak seperti yang Motoyasu bayangkan, karena dia adalah seorang pengecut yang tidak bisa melakukan apapun sendirian. Karena Motoyasu tahu Aoi berasal dari masa depan, dia pun menanyakan nasibnya di masa depan. Tapi ketika Aoi akan menjawab, Motoyasu memotong kalimatnya dan berkata, jika dia tidak peduli dengan masa depan, karena yang terpenting adalah mempertaruhkan nyawa dengan kemampuannya untuk melindungi pengikutnya dan rakyatnya, sesuai pepatah yang selalu dia pegang selama ini. Malamnya setelah menguburkan siswa yang tewas, Aoi dan Kouta pun menyusun strategi dan rute yang akan mereka tempuh menuju benteng itu. Persiapan pun dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekolah. Besoknya para siswa pun berangkat menuju lokasi menggunakan jalur pegunungan. Sedangkan siswa yang tinggal di sekolah menemukan bahwa batu suci di sana adalah tempat medan magnet yang sangat kuat. Jika gaya magnet terkena sambaran halilintar, tempat sekitarnya akan terganggu oleh medan magnet kuat dari batu itu, yang kemungkinan memicu terjadinya penjelajahan waktu. Yang dapat disimpulkan, jika batu itu disambar halilintar lagi, kemungkinan akan membawa seisi sekolah kembali ke zaman mereka. Sedangkan siswa pejuang yang berada di pegunungan saat itu diserang oleh para ninja pengintai Oda, hingga beberapa siswa pun harus tewas berjatuhan termasuk Haruka yang juga diburu. Beruntung Kouta berusaha menyelamatkannya, sedangkan Aoi masih saja takut dan ragu untuk melepaskan anak panahnya ketika para ninja mengeroyok Kouta. Hingga akhirnya, Kouta yang berjuang sendirian pun harus tewas terbunuh setelah dikeroyok para pasukan ninja. Aoi pun nekat melawan rasa takutnya dan berhasil mengenai salah seorang ninja yang menculik Haruka. Tapi usaha itu terlambat menyelamatkan Kouta, yang membuat Aoi sangat menyesal. Akibat keraguannya, Aoi malah kehilangan apa yang paling dia takutkan, yaitu sahabat terbaik yang selama ini melindunginya. Dan kini Haruka pun diculik para ninja itu. Karena sebenarnya Kouta dan Haruka adalah teman semasa kecil Aoi yang selalu mendukungnya, dan mereka berdua adalah teman yang sangat berharga bagi Aoi. Melihat Aoi yang sangat sedih atas kematian sahabatnya, Motoyasu merasakan tekad dan keberanian di dalam diri Aoi. Motoyasu yakin bahwa peperangan ini akan berakhir, dan mengajak Aoi menciptakan dunia damai tanpa peperangan dengan kemampuannya masing-masing. Sedangkan Haruka langsung dikurung bersama sandera lainnya oleh Yanada, yang ternyata identitas asli Yanada sesungguhnya adalah Fuwa, yaitu siswa senior mereka yang setahun lalu dinyatakan menghilang. Dan Fuwa berkata bahwa dia tidak menyangka seluruh warga sekolah akan muncul di sana. Dan tujuan Fuwa pergi ke zaman Sengoku ini adalah untuk merubah sejarah dengan cara memanfaatkan Nobunaga. Pada malam harinya, para siswa pemberani pun mulai mengeluhkan keadaan mereka di sana, yang malah membuat mereka bertekad untuk pulang bagaimanapun caranya.
Dan keesokan paginya, Motoyasu berpesan pada Aoi dan kawan-kawan untuk tidak menyia-nyiakan satupun nyawa dari mereka, karena jika serangan kilat ini berhasil, maka perbekalan perang juga akan sampai pada tujuan tepat waktu. Tapi tiba-tiba seorang siswa klub atletik dari sekolah datang menyusul mereka dan menyampaikan bahwa pada pukul 12:28 siang ini, kemungkinan halilintar akan menyambar dan mereka bisa kembali pulang ke zaman mereka, yang membuat waktu mereka pun sangatlah sempit. Tapi Aoi berkata jika mereka kembali dengan meninggalkan teman-temannya di Sandra, maka mereka pasti akan hidup dengan penuh penyesalan. Untuk itu, Aoi bertekad akan tetap melanjutkan misi itu. Apapun yang terjadi, beruntung tekad Aoi disambut dengan baik oleh para siswa yang ingin menyelesaikan misi, dan karena di zaman Sengoku belum mengenal olahraga American football, baseball, anggar, dan tinju, itu akan membuat pihak lawan tidak bisa memperkirakan kekuatan mereka. Setelah mereka tiba di lokasi, mereka memanfaatkan keahlian mereka dalam performa terbaik dari atlet unggulan. Mereka pun membagi serangan jadi 3 tim. Tim A dari klub baseball dan American football. Mereka menghujani para prajurit dengan bom yang dirakit oleh klub Science. Setelah pandangan musuh terganggu total, Manjiro dari klub Science meluncurkan drone untuk memantau keadaan benteng, untuk mempelajari kekuatan musuh dan posisi Sandra yang ternyata dikurung di balik menara pemantau dengan lokasi terjauh. Hingga Aoi pun mengirim kembali tim A dari klub American Football yang memiliki kecepatan dan juga kehebatan melempar. Sementara tim baseball membantu mengamankan jalur dengan lemparan bom bolanya. Selanjutnya, ketika klub American Football yang menarik perhatian musuh dan membuat keributan itu, tim B akan menyusup dan mengalihkan prajurit dari sisi samping, yang dijalankan oleh Yuta dari klub Anggar dan Ren dari klub Karate dan Taekwondo. Sedangkan tim C yang dipimpin Aoi, Toshiaki, dan Manjiro fokus ke penjara untuk menyelamatkan Sandra yang dijaga oleh sedikit prajurit. Aoi tidak ragu lagi untuk melumpuhkan lawan untuk melindungi temannya. Hingga satu persatu gerbang berhasil mereka lewati. Tapi karena musuh mereka menggunakan katana dan sangat terlatih, membuat para murid mulai berguguran termasuk Ren, yang harus tewas saat melindungi Yuta, yang membuat amarah Yuta memuncak seketika menyerang dengan begitu hebatnya, tanpa memikirkan luka yang diterimanya demi dendam sahabatnya. Di sisi lain, Tetsuo sang kapten tim American Football juga terluka parah akibat anak panah. Dan dia meminta kawan-kawannya melanjutkan misi, hingga Tetsuo yang terluka berinisiatif menjadikan dirinya sebagai umpan untuk menahan musuh. Sedangkan Aoi dan siswa lain berhasil sampai di benteng pertahanan terakhir dan melakukan serangan terakhir dengan tenaga dan senjata yang tersisa. Walaupun musuh di sana masih cukup banyak, mereka tidak menurunkan mental mereka sebelum benteng Marune berhasil mereka tembus. Mereka terus berusaha menerobos masuk hingga akhirnya para Sandra berhasil mereka bebaskan. Kecuali Haruka yang ternyata dibawa pergi, Aoi yang melihat itu pun segera mengikuti arah kemana Haruka dibawa. Ternyata pasukan itu menjebak mereka, karena dari awal Fuwa menyiapkan satu kompi pasukan elitnya untuk mengakhiri semuanya di sana. Dan ketika Aoi telah terkepung, tiba-tiba anak panah menghujani musuh mereka, yang ternyata pasukan Motoyasu yang datang membantu mereka sesuai kesepakatan. Karena setelah misi pengiriman logistik Motoyasu selesai, maka Motoyasu dan pasukannya yang akan mengambil alih serangan. Tapi Aoi masih saja terjebak ketika menyelamatkan Haruka.
Karena sejak tadi Fua telah membidiknya, Motoyasu yang mengetahui itu dengan sigap melindungi Aoi. Sebagai panglima terhormat, dia mengorbankan dirinya agar Aoi tetap hidup dan menaruh kepercayaan pada Aoi yang nantinya akan melanjutkan perjuangannya. Melihat itu, Aoi pun panik, karena jika Motoyasu tewas, maka sejarah di masa depan akan berubah, dan usaha Aoi selama ini akan sia-sia. Hingga Haruka pun memberitahu Aoi bahwa Yanada sebenarnya adalah Fua, siswa dari sekolah mereka yang menghilang, dan ingin memanfaatkan Obunaga dan Hideyoshi untuk mengubah sejarah. Mendengar itu, Aoi meminta Haruka segera kembali ke sekolah, sementara dia berniat menghentikan Fua, karena Aoi tidak ingin sejarah rusak tanpa Tokugawa Ieyasu. Bahkan saat Aoi menghadangnya, Fua telah membunuh Toyotomi Hideyoshi yang seorang pesuruh klan Imagawa yang penting dalam sejarah, yaitu salah satu dari 3 pemersatu Jepang. Jika 2 tokoh ini tewas, maka hanya menyisakan Oda Nobunaga. Karena itu, Aoi pun bertekad mengalahkan Fua agar dia tidak mengacaukan sejarah lebih jauh. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertarung dengan sengit, sedangkan para siswa yang tersisa bergegas pulang ke sekolah karena waktu mereka semakin menipis. Tapi Aoi yang belum berpengalaman melawan Fua yang kini telah jadi pasukan samurai elit, selalu terpojok hingga pelipis kanannya terluka. Tapi ternyata Haruka memilih kembali untuk membantunya. Saat Aoi mulai frustasi dan merasa tidak punya harapan atau masa depan setelah datang ke zaman ini, hingga Aoi menemukan sesuatu yang tak dimiliki Yanada, yaitu sahabatnya yang berharga dan saling melindungi. Hingga ketika Aoi melihat Haruka terluka diserang oleh Fua, dia pun mengambil pedang pemberian Motoyasu dan menyerang Fua, tapi kemampuan berpedang Aoi yang belum seberapa belum mampu menandingi Fua, hingga Fua pun mengajak Aoi bergabung dengannya mencetak sejarah baru dengan meninggalkan sahabat-sahabatnya. Mendengar itu, Aoi pun teringat perkataan Kouta dan perjuangan para sahabat-sahabatnya. Jika Aoi hanya butuh kepercayaan pada kemampuannya dan menggunakannya demi orang yang ingin Aoi lindungi. Hingga dengan katana pemberian Motoyasu itu, Aoi pun mulai bangkit hingga akhirnya mampu mengakhiri hidup Yanada atau Fua demi menyelamatkan sejarah negeri Jepang. Setelahnya, Aoi pun bergegas menuju sekolah dengan membawa Haruka untuk mengejar halilintar selanjutnya, dengan memacu kuda dengan cepat. Sedangkan di saat yang sama, ternyata pria yang nantinya menjadi Toyotomi Hideyoshi masih bertahan hidup dan segera pergi dari benteng itu. Tapi ketika sampai Haruka menyadari bahwa Aoi ingin segera keluar dari sekolah, yang ternyata Aoi berniat tinggal di zaman itu dan berencana memperbaiki sejarah yang telah dikacaukan oleh Fua. Mungkin karena itulah alasan mereka semua dipanggil ke zaman Sengoku ini, hingga dengan tegar Aoi pun meyakinkan Haruka mempercayai Aoi yang sekarang. Walaupun Haruka menyayanginya, karena pertama kalinya Haruka mendengar kesungguhan hati Aoi, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah merelakan Aoi pergi, dan mendoakan Aoi yang bertekad melindungi sejarah negeri Jepang, hingga akhirnya halilintar yang dinanti pun menyambar batu suci terjadi, yang perlahan membawa seisi sekolah kembali ke zaman mereka kembali. Beberapa waktu kemudian, diperlihatkan Haruka yang melihat kembali sejarah Jepang saat itu. Dan Haruka menemukan satu lukisan terbaru Tokugawa Ieyasu saat masih muda, yang sosoknya sangat mirip dengan Aoi, dengan memakai pakaian bermotif yang sama dengan sapu tangan yang dulu pernah Haruka berikan pada Aoi, yang menandakan bahwa perjuangan Aoi di masa lalu telah berhasil, yang membuat Haruka pun menangis karena bangga dan terharu. Yang ternyata kedamaian Jepang saat ini bisa terwujud berkat ketiga tokoh pemersatu kedamaian Jepang, di antaranya Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga,
Dan tentu saja Tokugawa Ieyasu alias Aoi. 徳川家康 Dan film Brave Gonjo Shenki pun selesai. Mohon jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di konten berikutnya.